Islam itu begitu munculnya Nabi Muhammad itu, dia pergi ke Madinah, 5 suku Yahudi dihabisin oleh Muhammad. Halo, what's up gengs? Welcome to my channel. Sebenarnya ungkapan-ungkapan saya selama ini wajar, karena ya wajar, karena kitab suci abad ke-7 itu, dan itu buatan Arab, ya, tidak cocok untuk Indonesia, tidak cocok untuk Amerika, walaupun katanya rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Rahmat untuk seluruh alam bagaimana? Memaksakan kehendak, memaksakan orang lain untuk ikut agama itu. Wow, luar biasa banget fitnahan Dajjal satu ini. Saya ingin tahu aja sih, sejak kapan agama Islam memaksa orang untuk memeluk agama Islam? Ingat, Allah pernah berfirman, La ikraha fid din, tiada paksaan untuk memeluk agama Islam. Diperkeruh oleh Menteri Agama, oleh Menteri Kemenkumham, apa namanya, aduh nama apa lagi itu menteri itu ya, pokoknya Mahfud MD, orang Madura. Jadi kelihatan sekali kebenciannya terhadap non-Islam ketika dia air mukanya itu. Apa saya ini kesal dengan Pak Mahfud MD benci kepada orang non-muslim? Tunjukkan sama saya satu aja video yang ada Pak Mahfud MD yang bilang kalau dia itu membenci orang non-muslim. Air mukanya menjawab, bagaimana dengan usulan Saifuddin Ibrahim, pendeta Saifuddin Ibrahim, 300 ayat Al-Quran dihapuskan. Itu kan saya usulkan ke Menteri Agama, bukan ke Mahfud MD. Wow, lincah banget. Suruh menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran. Emangnya Anda itu siapa? Nah, gini aja deh. Gimana kalau kita menghapus Anda itu di dunia ini? Anda terima nggak? Ayat-ayat Al-Quran itu ayat-ayat yang mengerikan semua. Iya, benar banget. Sangat-sangat mengerikan bagi orang-orang munafik seperti Anda itu. Islam itu begitu munculnya Nabi Muhammad itu, dia pergi ke Madinah, 5 suku Yahudi dihabisin oleh Muhammad. Ada Bani Qainuqa, Bani Khajrat, Bani Ghatfan, Bani Najran. Habis sampai sekarang 5 suku itu tidak ada satupun suku Yahudi di Madinah. Dihabisin sama Nabi Muhammad. 5.000 orang dipotong lehernya. Sampai Nabi Muhammad itu sampai miring-miring kepalanya. Ini suatu fitnahan yang paling keji yang pernah saya dengar. Coba tunjukkan kepada kita semua kalau memang ada ayat atau enggak kisah yang menceritakan tentang kekejamannya Nabi Muhammad. Kalau Anda bisa fitnah kayak gitu tanpa bukti, kita juga bisa dong fitnah Anda itu. Kalau Anda itu pernah menikah 10 kali atau enggak 20 kali, dan Anda juga pernah membunuh orang. Tolong Pak Menteri Menko Polkam, Polkam, Pak Mahfud MD, bicara yang benar. Jangan mental orang Madura itu dibawa ke luar Madura. Cukup di Madura. Ini bukan menghina orang Madura.
Oh, nggak menghina. Terus itu apa namanya? Tapi gaya-gaya seperti itu harus dihentikan. Makanya orang Madura di Kalimantan itu nggak berani ngomong lagi, diam semuanya. Tahu kasusnya. Adigung, adigan guna. Nggak boleh. Dan tolong itu wakil presiden juga ini. Sepertinya karena saya tahu itu kayaknya wakil presiden itu yang memerintahkan penangkapan MKC ini. Mau jadi apa ini Pak Presiden? Katanya seperti wakil presiden yang dulu juga, si kumis tipis itu katanya, yang menyuruh menangkap Saifuddin Ibrahim. Sehingga perang gede-gede bintang orang Kristen kalah, akhirnya saya masuk penjara, gitu ceritanya. Oh, ada pelindungnya toh, pantasan berani keluar-keluar di sosmed. Luar biasa sekali Bapak Pendeta kita satu ini, Bapak Saifuddin Ibrahim. Ditunggu kita tangannya Bima ya Bapak ya, karena Bapak itu sudah membuat orang-orang Bima itu malu Pak, karena kelakuan Bapak itu. Oke guys, cukup sampai sini aja dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti kita. Oke, nantikan video kita selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.